dengan untuk tema malam hari ini adalah konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persyarafan dan muskuloskeletal. Untuk kelompok 4 kelas A dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Maaf, ini suaranya tidak kedengaran atau memang belum mulai? Halo, suaranya tidak terdengar? Iya, belum terdengar, Ibu. Memang belum mulai ya? Ibu, maaf izin bertanya, Ibu. Silakan. Izin ini untuk kelompok hanya menampilkan mind map-nya Iya. dulu misalnya. Anda jelaskan ini apa? Kami nggak tahu ini bagaimana ini skema ini, pemahaman Anda bagaimana terhadap skema ini, jelaskan ke kami. Kalau Anda paham, Anda buat sendiri, Anda pasti bisa menjelaskannya. Tolong diperbesar presentasinya sesuai halaman aja. Terus nanti majuin pelan-pelan gitu ya, biar kebaca sama temennya. Tolong yang audiensnya mendengarkan ya. Oh ya, tolong dibuat ini ya, dibuat ringkasan ya, audiens ya, seperti biasa. Nanti masukkan ke G Drive, kirim ke Ibu begitu selesai presentasi ini. Ya, untuk kelompok boleh langsung dimulai aja presentasinya. Izin masuk moderator. Yang pertama, di sini ada penyakit cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan penyakit kongenital yang mengganggu perkembangan gerakan dan postur tubuh secara permanen, sehingga menyebabkan keterbatasan aktivitas. Keterbatasan aktivitas dapat menyebabkan
Selanjutnya ada manifestasi klinis. Untuk share screen bisa dikatasin. Oke. Yang pertama ada gangguan fungsi motorik. Dia ini mengalami kekakuan pada fungsi motoriknya, lalu kelumpuhan, dan hilangnya keseimbangan. Lalu yang kedua ada gangguan fungsi sensorisnya, yaitu pada umumnya anak CP juga anak cerebral palsy ini memiliki gangguan dalam hal sensorinya. Gangguan sensoris tersebut meliputi gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan gangguan kinetik taktil. Lalu yang ketiga ada kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual anak cerebral palsy ini beragam, dari rentang idiot sampai gifted, dengan tingkat kecerdasan bervariasi. Sekitar 45% mengalami keterbelakangan mental, 35% mempunyai tingkat kecerdasan normal hingga di atas rata-rata, dan sisanya mengalami cenderung di bawah rata-rata. Lalu juga ada kemampuan bicara dan komunikasi. Sebagian besar anak cerebral palsy ini mengalami gangguan bicara sebagai akibat dari kekuatan otot-otot motorik bicara mereka. Gangguan bicara yang terjadi dapat mengarah kepada gangguan komunikasi. Anak cerebral palsy ini mengalami kesulitan dan mengungkapkan ide dan gagasan mereka, bahkan di antara mereka bicaranya tidak jelas, sehingga suka dipahami maksud dari pembicaranya tersebut. Ya, selanjutnya di sini ada etiologi yang dimana anak cerebral palsy ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan otak yang belum sempurna pada saat kehamilan. Pertumbuhan dan perkembangan otak janin ini dipengaruhi oleh nutrisi yang dikonsumsi ibu seperti tinggi asam folat. Lalu untuk etiologinya itu ada di masa prenatal yang dimana infeksi ini terjadi dalam masa kandungan yang menyebabkan kelainan pada janin. Misalnya itu ada lues, ada toxoplasmosis, rubella, dan penyakit inklusi sitomegali. Nah, lalu dari masa prenatal ini ada faktor penyebabnya, yaitu ibu menderita penyakit atau infeksi, lalu ada perilaku ibu saat kehamilan, lalu ada masalah gizi, lalu di sini ada masa perinatal yang dimana selama proses kehamilan. Yang pertama di sini ada faktor penyebabnya itu ada anoksia atau hipoksia, yang dimana penyebab ini terjadi banyak ditemukan pada masa perinatal, di mana keadaan ini menyebabkan terjadinya anoreksia. Hal ini terdapat keadaan presentasi bayi abnormal di posisi cephalopelvic, partus lama, plasenta perfia, infeksi plasenta, partus menggunakan instrumen tertentu, dan lahir dengan seksil kaisar. Lalu ada pendarahan otak, yang dimana pendarahan dan anoksia ini dapat terjadi bersama-sama, sehingga sukar membedakannya. Pendarahan dapat terjadi di ruang subarachnoid, akan menyebabkan penyumbatan CCS, sehingga dapat menyebabkan hidrosefalus. Lalu ada prematuritas, yang dimana bayi yang kurang bulan mempunyai kemungkinan menderita pendarahan otak yang lebih banyak daripada bayi yang cukup bulan, karena pembuluh darah, enzim dan faktor pembekuan darah dan lain-lain ini masih belum sempurna. Lalu ada ikterus, yang dimana dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang permanen akibat masuknya bilirubin ke ganglia basal, yang dimana misalnya itu ada kelainan inkompatibilitas golongan darah. Lalu di sini ada meningitis purulenta, yang dimana pada masa bayi bila terlambat atau tidak tepat pengobatannya akan mengakibatkan gejala sisa berupa CP. Lalu di sini ada masa postnatal, yang dimana setelah lahir bisa dikebawahin.
Faktor penyebabnya itu adanya infeksi pada selaput atau jaringan otak, lalu ada kejang dan juga ada karena benturan. Baik, boleh dikebawahkan. Ya. Baik, selanjutnya di sini ada penata laksanaan dari cerebral palsy, yaitu ada aspek medis dan aspek non-medis. Untuk aspek medisnya ini dapat dilihat dari gizi, di mana pada saat anak ini gizi yang baik perlu bagi setiap anak, khususnya bagi penderita cerebral palsy ini atau CP. Karena sering terdapat kelainan pada gigi, kesulitan menelan, sukar untuk menyatakan keinginan untuk makan, pencatatan rutin perkembangan berat badan anak juga perlu dilaksanakan. Lalu ada juga imunisasi. Hal-hal ini seperti imunisasi merupakan perawatan kesehatan yang perlu diperhatikan dan dilakukan. Lalu untuk selanjutnya ini ada medikamentosa. Nah, medikamentosa ini merupakan pemberian obat-obatan yang bertujuan untuk memperbaiki gangguan tingkah laku, neuromotorik, dan juga mengontrol serangan kejang. Lalu ada pembedahan ortopedi. Ini juga banyak yang dapat dibantu dengan bedah ortopedi, misalnya seperti tendon yang memendek akibat kekakuan atau spastisitas otot, dan rasa sakit yang terlalu mengganggu, dan lain-lain dengan fisioterapi yang tidak berhasil. Lalu selain pembedahan ortopedi ini, ada fisioterapi yang merupakan salah satu terapi dasar bagi penderita CP ini. Fisioterapi cepat dilaksanakan pada penderita yang masih muda pada tahap dini, yang bermanfaat jauh lebih nyata jika dibandingkan dengan penderita yang sudah lambat atau pada saat penderita yang sudah mengalami CP ini sudah bertahun-tahun. Lalu selanjutnya ada teknik tradisionalnya, yaitu dengan latihan luas gerak sendi, stretching, latihan penguatan, dan peningkatan daya tahan otot. Lalu ada motor function training dengan menggunakan sistem khususnya yang umumnya dikelompokkan sebagai neuromuscular facilitation exercise. Lalu ada terapi okupasi. Ini merupakan latihan di mana pada saat aktivitas sehari-hari. Evaluasi penggunaan alat-alat bantu, latihan keterampilan tangan, dan aktivitas bimanual. Latihan bimanual ini yang dimaksud agar menghasilkan pola dominan pada salah satu sisi hemisfer otaknya. Terapi okupasi ini ada yang dinamakan dengan latihan dalam bentuk aktivitas seperti permainan dengan menggunakan plastisin, manik-manik, puzzle, seperti itu. Lalu juga ada aktivitas kehidupan sehari-hari seperti berpakaian, makan minum sendiri, penggunaan alat perkakas, dan aktivitas belajar. Dan juga ada pada saat seni dan keterampilan seperti menggunting, menusuk, melipat, menempel, dan mengamplas. Lalu ada ortotik. Ini menggunakan brace atau bidai atau splint dengan tongkat ketiak, tripod, walker, kursi roda, dan lain-lainnya. Lalu ada terapi wicara juga untuk penderita CP. Lalu ada psikologi yang dibutuhkan untuk membantu penderita dan keluarga menghadapi tekanan khususnya dari kebutuhan dari penderita CP ini. Lalu untuk aspek non-medisnya ada 3, yaitu pertama pendidikan, di mana ini mengingat setelah kecacatan motorik juga disertai dengan kecacatan mentalnya. Maka pada umumnya pendidikannya memerlukan pendidikan khusus. Biasanya pada penderita CP ini masuk ke sekolah luar biasa. Lalu ada pekerjaan di mana tujuannya ini merupakan ideal dari suatu rehabilitas agar si penderita ini dapat bekerja secara produktif. Lalu yang ketiga ini yang terakhir merupakan problem dan pekerja sosial. Di mana terdapat masalah sosial, maka diperlukan peranan pekerja sosial untuk membantu penderita CP dan keluarga hidup dalam komunitas dan masyarakatnya. Boleh di next slide? Mohon maaf, boleh ke bawah. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada, mohon maaf, boleh ke atas lagi. Ya, selanjutnya di sini ada patofisiologinya. Pertama, kerusakan pada MO,
di mana ini adanya ketidakmampuan mengendalikan detak jantung yang akhirnya nantinya akan terjadi takikardia, sehingga didapatkan masalah keperawatan yaitu resiko perfusi serebral tidak efektif. Lalu yang kedua ini adanya kerusakan neuron oktomotorius yang mengakibatkan strabismus, lalu dapat menimbulkan gangguan persepsi sensori visualnya. Lalu yang ketiga ini adanya kerusakan neuron trochlearis, di mana akan mengakibatkan gangguan persepsi sensori auditorinya. Boleh ke bawah? Baik, di sini kelompok mengambil intervensinya itu pencegahan shock. Observasinya 1. Monitor status kardiopulmonal atau frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi nafas, TD, MAP, dan yang kedua monitor status oksigenasi atau oksimetri nadi AGD. Yang ketiga itu monitor tingkat kesadaran dan respon pupil. Dan keempat, periksa riwayat alergi. Terapeutiknya berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih 94%. Yang kedua itu persiapkan intubasi dan ventilasi mekanisme jika perlu. Yang ketiga, pasang jalur intravena jika perlu. Boleh ke bawah. Dan yang keempat itu pasang kateter urin untuk menilai produksi urin jika perlu. Dan yang kelima itu lakukan skin test untuk mencegah reaksi alergi. Pada edukasinya itu jelaskan penyebab atau faktor risiko shock. Yang kedua, jelaskan tanda dan gejala awal shock. Ketiga, anjurkan melapor jika menemukan atau merasakan tanda dan gejala awal shock. Boleh ke atas. Intervensi yang kedua ini meminimalisasi rangsangan, yaitu observasinya itu memeriksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan, misalnya nyeri dan kelelahan. Terapeutiknya itu 1, didiskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori, misalnya bising dan terlalu terang. Yang kedua itu batasi stimulus lingkungan, misalnya cahaya, suara, aktivitas. Dan ketiga itu jadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat. Edukasinya itu ajarkan cara meminimalisasi stimulus. Boleh ke bawah. Ya, misalnya itu kayak mengatur pencahayaan ruangan, mengurangi kebisingan, membatasi kunjungan. Kolaborasinya itu memberikan obat yang mempengaruhi persepsi stimulus. Selanjutnya di sini ada penyakit osteosarkoma. Osteosarkoma atau kanker tulang merupakan kanker pada tulang yang dapat merusak jaringan sehingga menyebabkan tulang menjadi rapuh. Umumnya bersifat agresif dan cenderung menyebar ke organ lainnya. Osteosarkoma berkembang dari tulang-tulang besar yang tumbuh. Halo. Ya, untuk yang berikutnya kelompok lain membahas hal yang sama kan? Halo?
Iya, Ibu. Kelas lain. Kalau gitu, ini kelas yang presentasi kelas 2A ya. Berarti kelas 2B yang kanker tulang ini. Osteosarkoma biar yang kelas 2B yang presentasi. Baik, Ibu. Apakah sudah terlihat? Sebelumnya izin masuk Ibu, untuk pembagiannya itu sudah ada Bu sebenarnya Sudah dari terlihat? Pembagian apa? pembagian pembacaan penyakitnya Ibu. Ada berapa penyakit sih? Ada 8 Ibu. 8. Jadi setiap kelompok menyampaikan? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 3 Ibu. Gini, karena berhubung waktu, kita bahas ini aja dulu. Kita gantian aja sekarang CA tulang ini biar kelompok 2B dulu. RKI ini ya, RKI yang akan presentasi ini. Ya, perwakilan aja. Nggak bisa semuanya ditampilkan. Nanti diskusinya nggak ada. Ya baik Ibu. Oke, sekarang CA tulang ini siapa yang mau presentasi? Saya Ibu Anissa Oke. Indah Puspasari dari kelas B. Oke, kita mulai masuk ke CA tulang ya, atau osteosarkoma ini. Kanker tulang atau osteosarkoma ini merupakan tumor ganas tulang primer yang berasal dari sel mesenkim primitif yang memproduksi tulang dan matriks osteoid. Nah, osteosarkoma ini, kanker tulang ini ada 3, terbagi menjadi 3, yaitu ada osteosarkoma atau keganasan yang tumbuh dari tulang, yang biasanya sering menyerang bagian lutut atau lengan atas. Lalu ada kondrosarkoma yang menyerang bagian sel tulang rawan, umumnya berada di bagian pundak, panggul, tulang iga, dan paha. Lalu ada sarkoma Ewing atau keganasan yang tumbuh dari tulang dan dapat juga dari jaringan ikat. Nah, dia juga sarkoma Ewing ini dapat menyebar ke organ lainnya. Lalu selanjutnya kita ke bagian manifestasi klinisnya atau gejala yang akan timbul ketika anak mengalami osteosarkoma, yaitu ada nyeri tulang yang biasanya terjadi pada malam hari atau setelah beraktivitas, lalu adanya bengkak, kemerahan, dan teraba hangat, lalu bisa juga terjadinya fraktur karena sel kanker membuat tulang menjadi lebih keropos gitu ya, lalu adanya masa sehingga gerakan anak menjadi terbatas, dan gejala lainnya ada demam, cepat lelah, berat badan turun, dan juga pucat. Penyebab atau etiologi dari osteosarkoma ini sebenarnya belum diketahui ya, namun ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Contohnya kayak kalau anak menjalani radioterapi, sehingga anak terkena paparan radiasi yang cukup tinggi, itu akan membuat perubahan bentuk pada sel tulang anak, lalu bisa juga dari genetik, bisa juga dari infeksi virus dan faktor pencetus lainnya. Osteosarkoma ini terbagi menjadi 2 tumor. Ada tumor primer yang berasal dari tulang tersebut yang dipengaruhi dari genetik dan faktor virus. Kalau genetiknya bisa disebabkan dari sindrom Li-Fraumeni, yang dimana terjadinya mutasi genetik pada anak di bagian tulang, sehingga pertumbuhan tulang menjadi abnormal atau osteosarkoma. Lalu adanya virus, kayak virus yang menyebabkan osteosarkoma ini, keganasan ini adalah virus onkogenik. Contohnya seperti virus sarkoma virus yang masuk ke dalam tubuh, terus mengambil nutrisi yang ada di metafisis, sehingga terjadilah pertumbuhan tumor, dan tumor tersebut akan berubah menjadi tulang yang abnormal. Untuk tumor sekundernya, ya adalah tumor yang berasal dari metastase atau penyebaran dari tumor organ lainnya. Contohnya kayak payudara, paru, tiroid, ginjal, dan lain-lain. Itu penyebarannya melalui jalur limfogen dan hematogen atau jalur aliran darah yang sel kanker yang masuk ke dalam aliran darah dan masuk ke dalam kelenjar limfe. Jika bisa bertahan hidup, maka dia akan disebut sebagai tumor ganas tulang gitu ya. Nah, osteosarkoma ini juga bisa
bermetastase ke organ lainnya. Contohnya kayak bagian paru. Kalau dia udah metastase ke bagian paru, maka akan terjadilah komplikasi penyakit paru. Gitu. Sehingga terjadilah risiko infeksi dan perawat harus mengintervensikan pencegah infeksi gitu. Osteosarkoma juga dapat membuat proses hematopoietik terganggu atau proses pembentukan sel darah. Si anak bisa mengalami leukopenia atau kekurangannya leukosit sehingga kekebalan tubuhnya ikut menurun. Akhirnya si anak dapat terjadilah infeksi sehingga diagnosa yang bisa diambil itu adalah risiko infeksi dengan intervensi pencegahan infeksi gitu. Anak juga bisa mengalami anemia yang ditandai dengan hemoglobinnya menurun. Karena hemoglobinnya menurun, otomatis suplai oksigen ke seluruh tubuh ikut menurun, sehingga sehingga terjadi gangguan perfusi jaringan. Oleh karena itu, perawat dapat melakukan intervensi perawatan sirkulasi. Lalu selanjutnya, si anak juga bisa mengalami trombopenia. Trombopenia ini merupakan gangguan yang jumlah keping darahnya itu di bawah normal gitu ya, sehingga terjadilah gangguan koagulasi darah atau proses pembukaan darah jadi terganggu. Kalau anak berdarah, otomatis bisa terjadi shock hipovolemik gitu ya. Nah, oleh karena itu si perawat harus menghindarinya dengan cara melakukan diagnosa risiko perdarahan dengan melakukan intervensi pencegahan perdarahan. Gitu. Osteosarkoma ini juga membuat produksi osteoklas dan osteoblas itu menjadi abnormal. Kalau terjadinya osteoklas yang meningkat, maka otomatis fase osteolitiknya itu meningkat, fase reabsorpsi tulang. Nah, terus habis itu, kalau osteoklasnya meningkat, otomatis enzim proteolitik yang dibentuk oleh osteoklas ini ikut meningkat, sehingga dapat memecahkan matriks dan mensekresikan asam yang larutkan mineral. Otomatis sehingga kalsium dan fosfat itu masuk ke dalam aliran darah dan terjadilah kerusakan pada tulang atau destruksi. Kalau destruksinya itu terkena benturan, otomatis akan terjadi fraktur patologis, sehingga si anak dapat mengalami gangguan mobilisasi fisik dan perawat harus melakukan intervensi yaitu dukungan imobilisasi. Kalau osteoblasnya meningkat, otomatis terjadilah fase osifikasi, di mana fase ini merupakan fase pembentukan tulang. Jika osteoblasnya meningkat, otomatis sekresi alkali atau kadar alkalinya juga ikut meningkat. Karena osteoblas itu mensekresikan alkali, mensekresikan osteoid gitu ya, seperti alkali fosfat ini. Kalau alkali fosfatnya kadarnya semakin meningkat, otomatis terjadi penimbunan karena dia kan pertumbuhan tulang ya, jadi penimbunan periosteum lalu akan membuat menjadi massa tulang yang semakin membesar sehingga terbentuklah benjolan gitu. Kalau benjolan yang menekan reseptor nyeri, otomatis anaknya akan mengalami nyeri sehingga diperlukan adanya manajemen nyeri. Kalau benjolan itu sudah terlihat oleh tubuh, jadi perubahan bentuk tubuh, otomatis si anak akan mengalami gangguan citra tubuh. Oleh karena itu, perawat harus melakukan promosi citra tubuh kepada anak. Nah, untuk pemeriksaan diagnostiknya itu dapat dilakukan pemeriksaan radiologis atau rongsen, dapat juga lakukan CT scan dan MRI, lalu ada biopsi dan pemeriksaan darah untuk menentukan tingkat keparahan dari osteosarkoma ini. Lalu ada komplikasinya. Untuk komplikasi akibat yang bisa dirasakan langsung oleh anak itu ada patah tulang. Karena osteosarkoma membuat tulang menjadi keropos kayak tadi gitu. Lalu ada akibat yang tidak langsungnya yang terjadi pada anak itu seperti penurunan berat badan, anemia, penurunan kekebalan tubuh, dan metastase paru. Lalu ada akibat dari pengobatan yang dilakukan oleh anak, adanya gangguan saraf tepi, penurunan kadar sel darah, lalu perubahan jenis kulit, dan kebotakan pada kemoterapi. Lalu pelaksanaan medis yang dapat dilakukan itu adalah kemoterapi, terapi penyinaran atau radiasi untuk tumornya, lalu ada terapi pembedahan untuk mengangkat sel kankernya, dan ada juga terapi amputasi mengangkat sel kanker dan juga mengambil sebagian dari tubuh anaknya. Sekian dari saya.
Bisa dilanjut dengan kelas RKI. Satu topik. Ya, untuk kelas RKI dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Ini merupakan penyakit rhabdomyosarcoma ya. Yang pertama, definisi dari rhabdomyosarcoma itu apa sih? Kanker yang tumbuh di otot rangka. Kanker jenis ini jarang terjadi dan lebih sering menyerang anak-anak. Rhabdomyosarcoma bisa menyerang semua bagian tubuh yang memiliki otot rangka, termasuk leher, dada, perut, daerah sekitar mata, dan juga tungkai. Lalu etiologinya, rhabdomyosarcoma ini terjadi ketika sel rhabdomyoblast berkembang secara tidak normal dan tidak terkendali. Sel-sel ini kemudian membentuk tumor yang dapat merusak jaringan tubuh yang sehat dan menyebar ke seluruh tubuh. Lalu untuk komplikasinya, komplikasi rhabdomyosarcoma ini yang pertama kanker yang menyebar atau bermetastasis. Nah, rhabdomyosarcoma ini dapat menyebar dari titik awalnya ke area lain, membuat perawatan dan pemulihannya menjadi lebih sulit. Rhabdomyosarcoma ini paling sering menyebar ke paru-paru, kelenjar getah bening, dan juga tulang. Lalu yang kedua, efek samping pengobatan jangka panjang ya. Nah, kemudian simptomnya atau gejalanya. Tanda gejala ini bergantung pada lokasi kankernya ya. Misalnya, jika yang pertama ini, jika kanker berada di daerah kepala atau leher, tanda dan gejalanya itu akan sakit kepala, mata menonjol atau bengkak, pendarahan di hidung, tenggorokan atau telinga. Lalu yang kedua, jika kankernya itu di saluran kemih atau sistem reproduksi, tanda dan gejalanya itu kesulitan buang air kecil dan darah. Kesulitan buang air kecil, lalu yang kedua kesulitan buang air besar, dan juga massa atau perdarahan di vagina atau rektum. Lalu jika kankernya berada di lengan atau kaki, tanda dan gejalanya itu pembengkakan atau benjolan di lengan atau kaki, nyeri di daerah yang terkena meski terkadang tidak ada rasa sakit. Ya, selanjutnya itu ada tes diagnostiknya. Yang pertama itu ada X-ray, CT scan, MRI, dan juga ultrasound. Lalu untuk treatmentnya itu ada operasi, kemoterapi, dan juga terapi radiasi. Ya, bisa ke bawah. Nah, ini merupakan diagnosis dan juga rencana asuhan keperawatannya. Yang pertama, diagnosisnya nyeri akut. Nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Lalu, di sini tujuannya itu untuk tingkat nyerinya itu menurun.
kodenya L08066. Lalu kriteria hasilnya itu keluhan nyeri menurun, meringis menurun, lalu intervensinya manajemen nyeri. Identifikasi lokasi karakteritis, durasi, frekuensi, kualitasnya, lalu identifikasi respon nyeri nonverbal, berikan teknik non-farmakologisnya. Lalu yang diagnosis kedua, bisa ke bawah. Ya. Diagnosis kedua ini gangguan kerusakan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis. Dengan kode diagnosisnya itu D0129. Tujuannya itu integritas kulit dan jaringan meningkat, lalu kodenya itu L14125. Kriteria hasilnya, kerusakan jaringan menurun, perdarahan menurun, sama kemerahannya menurun. Intervensinya perawatan integritas kulit dengan kode I1153. Lalu intervensinya itu bisa identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, lakukan pemijatan pada area penunjukan tulang, anjurkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Lalu diagnosis yang ketiga, salah digeser ke kanan. Resiko defisit nutrisi. Resiko defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. Tujuannya itu status nutrisinya membaik dengan kode L03030. Kriteria hasilnya, porsi makanan yang dihabiskan meningkat, berat badan, indeks massa tubuhnya membaik, frekuensinya membaik. Intervensinya manajemen nutrisi, lalu identifikasi status nutrisi, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Lalu untuk diagnosis keempat itu gangguan mobilitas fisik, berhubungan dan keengganan melakukan pergerakan. Tujuannya mobilitas fisiknya meningkat dengan kode L05042. Kriteria hasilnya itu pergerakan ekstremitas, kekuatan rentang gerak ROM meningkat, nyerinya menurun, kecemasan menurun, kelemahan fisiknya menurun. Intervensinya itu dukungan mobilisasi dengan identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, fasilitasi aktivitas mobilisasi dan alat bantu. Lalu untuk diagnosis yang terakhir, yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk tubuh. Tujuannya itu citra tubuhnya meningkat dengan kode L09067, kriteria hasilnya verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh menurun, verbalisasi kekhawatiran pada penolakan atau reaksi orang lain. Intervensinya promosi citra tubuh dengan kode I09305, identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan, identifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial. Ya, sebelum dilanjut, izin bertanya kepada Ibu Deswani, Bu. Ya, kita langsung diskusi aja. Dari 3 topik tadi, kita tampung dulu pertanyaan dari audiens ya. Kita diskusi, setelah itu kita lanjut lagi dengan topik berikutnya. Oh iya, baik Ibu. Sebelumnya saya mau bertanya, untuk resum itu ditulis tangan atau diketik ya Ibu? Tulis tangan. Dan untuk kelompok yang presentasi, apakah membuat resum juga atau tidak ya Ibu? Nggak usah, yang presentasi hari ini tidak, karena nilainya dari presentasi Ibu ambil. Ya, baik Ibu. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya kepada kelompok, boleh raise hand. Dibuka 3 pertanyaan dulu ya. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok? Baik, untuk Hertinayu dipersilakan untuk on mic.
Iya, sebelumnya izin masuk moderator, saya apakah boleh bertanya kepada kelompok kelas lain? Iya boleh, Nayu. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya tim dari kelas RKI. Tadi sempat melihat ya di mind map kelompok kelas A ya, mengenai ada salah satunya itu di bagian patofisiologi kerusakan pada MO. Mungkin di sini saya izin ya mengenai kerusakan pada MO tuh seperti apa? Soalnya di bagian bawahnya yaitu ketidakmampuan mengendalikan detak jantung, menurut saya ini kalimatnya agak rancu ya. Soalnya kalau maksudnya detak jantung kan istilahnya kayak eh, gimana ya, kayak bukan dikendalikan ya, tapi kayak memang bergerak secara eh, involunter seperti itu. Jadi mohon konfirmasinya aja. Baik, Nayu boleh diketikin pertanyaannya juga ya di kolom chat. Selanjutnya untuk Farisha boleh on mic. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Farisa dari kelas 2 Honors, izin bertanya kepada kelompok 4 dari kelas 2A ya, tentang cerebral palsy. Apakah cerebral palsy ini bisa menyebabkan kerusakan otak permanen? Ya, sekian pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima kasih Farisha atas pertanyaannya. Apakah ada yang masih ingin bertanya pada kelompok? Oh ya, untuk Farisa boleh diketikin pertanyaannya juga ya di kolom chat. Untuk Vini boleh dipersilakan untuk on mic. Baik, katanya saya dari kasar izin tanya faktor dapat dari terapi Mohon maaf, ini suaranya putus-putus. Iya, izin Boleh diketik di kolom chat aja, Vini, kalau ada gangguan jaringan. Boleh dijawab dulu sementara temannya ngetik. Dua pertanyaan yang udah masuk tolong dijawab dulu. Iya, untuk kelompok boleh dijawab pertanyaannya.
Izin masuk moderator. Iya. Izin menjawab pertanyaan dari Farisa. Apakah cerebral palsy menyebabkan kerusakan otak permanen? Jawabannya itu kerusakan otak pada cerebral palsy bersifat permanen dan tidak bisa disembuhkan. Namun ada perawatan yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan fungsi saraf yang mengatur pergerakan otot tubuh. Penyakit ini juga tidak akan bertambah buruk, tetapi beberapa gejalanya dapat berubah seiring waktu. Apakah sudah cukup terjawab, Marisa? Oke, cukup. Salsabila, terima kasih. Sama-sama. Ini untuk kelompok boleh dijawab pertanyaan yang lainnya ya. Belum ada jawabannya. Yang di chat room juga coba dijawab dulu. Ya, mungkin untuk kelompok lain yang tahu jawabannya boleh dibantu jawab ya. Moderator, izin masuk. Ya. Izin menjawab pertanyaan. Maaf Putri, suaranya putus-putus. Di Vini, izin moderator, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Vini. Tadi kan pertanyaannya itu faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan risiko rhabdomyosarcoma. Yang pertama itu riwayat keluarga kanker. Resiko rhabdo ini lebih tinggi pada anak-anak yang punya kerabat darah seperti orang tua atau saudara kandung yang menderita kanker, terutama jika kanker itu terjadi pada usia muda. Lalu yang kedua itu sindrom genetik yang meningkatkan resiko kankernya. Kasus ini mungkin jarang terjadi ya.
Rhabdomyosarcoma ini dikaitkan dengan sindrom genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya, termasuk neurofibromatosis 1, sindrom Noonan. Sindrom Noonan ini kurang, memiliki cacat pada jantung, terus cenderung lambat dalam mengembangkan kemampuan kognitifnya. Lalu ada sindrom Li-Fraumeni, sindrom Beckwith-Whitman, dan juga sindrom Costello. Nah, sindrom Costello ini sangat jarang terjadi ya. Anak-anak yang menderita sindrom ini punya tinggi dan BB-nya itu di bawah rata-rata. Kepalanya itu cenderung lebih besar dari ukuran normal. Ya, Vini, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, dilanjut saja ya untuk kelompok menjawab pertanyaan dari Hertinayu. Baik, izin masuk moderator. Jadi persilahkan. Ya baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Hertinayu ya tadi, kenapa kerusakan MO ini bisa jadi ketidakmampuan mengendalikan detak jantung seperti itu. MO sendiri ini merupakan medula oblongata. Yang kita ketahui bahwa medula oblongata ini berperan untuk mengendalikan beberapa sistem. Salah satunya ini sistem pernafasan yang dimana mohon maaf, salah satunya sistem pernafasan, pencernaan, detak jantung. Jadi kalau misalnya pada medula oblongata ini rusak, otomatis tidak akan bisa mohon maaf, tidak akan bisa secara sempurna gitu dalam melakukan apa sih? Dalam melakukan sistemnya gitu. Jadi kenapa sih kelompok ini mengangkat kerusakan MO? Karena jika MO rusak, otomatis akan mengganggu sistem detak jantung yang akhirnya nanti seperti misalnya otak ini membutuhkan oksigen. Jika MO-nya rusak, otomatis tidak bisa mensuplai oksigen ini ke otak, sehingga nantinya akan menimbulkan cerebral palsy seperti itu. Apakah sudah jelas, Hertinayu? Iya, izin. Berarti ini tuh pada intinya kayak ini ya, apa namanya, detak, maksudnya detak jantungnya jadi tidak teratur ya. Nah, mungkin kalau seperti itu izin jadinya detak jantung irreguler ya. Ya, mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mayu. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Hilda. Baik, karena sudah selesai semua pertanyaannya, bisa dilanjutkan untuk melaporkan materi lagi dari kelompok 4 kelas A. Kelas A dipersilakan ya untuk menyampaikan materinya.
Baik, di sini ada penyakit skoliosis. Definisi skoliosis itu sebuah kondisi kelainan tulang belakang yang ditandai dengan adanya pembengkokan tulang ke arah samping dengan membentuk kurva S, di mana pada keadaan normal tidak ada pembengkokan tulang ke arah samping. Nah, umumnya ini kondisi ditemui oleh anak yang berada pada masa pertumbuhan. Kemudian ada manifestasi klinik. Yang pertama itu bahu kanan dan kiri tidak sama tingginya. Biasanya terjadi karena membawa tas yang berat dan hanya tertumpu pada salah satu pundak saja, yang akhirnya keadaan ini akan membuat tulang melengkung ke salah satu sisi karena kurva tulang belakang tidak normal. Lalu yang kedua ada tulang punggung secara abnormal mengarah ke arah samping. Terjadi ketika penderita sering menelungkup saat belajar seperti menulis sambil tiduran di meja dalam kurun waktu yang lama. Lalu yang ketiga ada panggul yang miring. Ini biasanya terjadi karena kebiasaan cara duduk yang salah. Contohnya itu kayak menyilang kaki, menduduki sesuatu yang lebih tinggi seperti dompet taruh di belakang saku celana. Lalu kemudian ada manifestasi klinik yang keempat, ada apabila derajat skoliosis lebih dari 60 derajat, biasanya mengalami sesak pernafasan. Kemudian ada kelelahan pada tulang punggung setelah duduk atau berdiri lama. Lalu kemudian ada penata laksanaan skoliosis. Yang pertama itu ada Milwaukee Brace, yaitu merupakan treatment pertama yang berhasil digunakan untuk skoliosis idiopatik. Untuk contoh alatnya itu seperti gambar di sebelah kiri, biasanya digunakan untuk skoliosis yang berkurva ganda. Kemudian yang kedua ada Boston Brace. Boston Brace ini contoh alatnya seperti gambar yang di sebelah kanan, biasanya digunakan untuk skoliosis yang berkurva tunggal. Nah, kedua alat tersebut ini untuk membantu menopang tubuh dan mengurangi rasa sakit tulang belakang yang timbul. Lalu penata laksanaan yang ketiga ada operasi. Operasi skoliosis ini merupakan pilihan pengobatan yang dapat membuat tulang belakang menjadi lurus kembali, sekaligus memperbaiki postur tubuh dengan mengurangi serta menghilangkan rasa sakit. Baik, selanjutnya ada etiologi, boleh ke atas. Ya, boleh ke atas. Ya, mohon maaf, ini yang di sini merupakan jenis-jenis dari skoliosis ya, yang tadi udah dibacakan oleh Nanda. Untuk etiologinya sendiri, ini adanya pertama penyebab genetik. Ini banyak studi klinis yang mendukung bahwa pola pewarisan dominan autosomal ini, lalu multifaktorial dan atau X-linked ini merupakan salah satu etiologi dari skoliosis. Lalu yang kedua ini adanya postur yang mempengaruhi terjadinya skoliosis, seperti postur yang pada saat anak-anak menulis itu mengakibatkan terjadinya skoliosis. Lalu ada abnormalitas anatomi vertebra di mana lempengan epifis ini pada sisi kurvaturnya cekung menerima tekanan tinggi yang abnormal sehingga mengurangi pertumbuhan, sementara pada sisi yang cembung menerima tekanan lebih sedikit yang dapat menyebabkan pertumbuhan yang lebih cepat. Lalu etiologi yang keempat ini adanya ketidakseimbangan dari kekuatan dan massa kelompok otot di punggungnya. Untuk patofisiologinya boleh ke bawah. Ya, untuk patofisiologinya ini pertama adanya kelelahan tulang dari sendi. Ini akan mengakibatkan kekakuan otot sehingga akan menghambat untuk bergerak. Lalu timbullah masalah keperawatan yaitu gangguan mobilitas fisik dengan intervensinya itu mobilitas fisik. Lalu untuk yang kedua ini dari kelelahan tulang dan sendi ini itu adanya defisiasi lateral korpus spinal, di mana derajat defisiasi ini semakin besar yang akhirnya akan menimbulkan rasa nyeri kronis. Lalu intervensinya yaitu manajemen nyeri. Lalu untuk patofisiologi yang ketiga ini tulang belakang melengkung, dada kanan menonjol dan akumulasi tampak lebih tinggi. Boleh ke bawah. Ini akan menekan area paru, di mana akan menghambat pergerakan rusuk dan parunya. Lalu terjadilah penurunan ekspansi paru yang akhirnya
yang akhirnya menyebabkan dipne atau sesak napas. Lalu timbullah pola nafas tidak efektif masalah keperawatannya dengan intervensinya manajemen jalan napas. Mungkin sekian mengenai skoliosis yang dibawakan oleh kelompok A. Terima kasih. Saya dilanjutkan dengan kelompok 4 kelas B. Untuk kelas B dipersilakan. Baik, poliomyelitis ini lebih dikenal dengan sebutan polio adalah salah satu penyakit yang menyerang sistem saraf dalam tubuh. Penyakit yang dapat menimbulkan kelumpuhan permanen pada penderitanya. Penyakit polio ini disebabkan oleh infeksi virus yang bernama poliovirus. Virus ini termasuk dalam golongan human enterovirus yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Polio dapat menyerang pada usia berapapun, terutama menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Nah, virus polio ini memasuki tubuh melalui mulut, dalam air, atau makanan yang telah terkontaminasi dengan bahan feses dari orang yang terinfeksi. Virus berkembang biak di usus yang menyebabkan terinfeksinya saluran usus dan diekskresikan oleh orang yang terinfeksi di feses, yang dapat menularkan virus ke yang lain. Kemudian, setelah terinfeksi, virus ini juga dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem saraf pusat, menyebabkan melemahnya otot dan kadang kelumpuhan yang dinamakan paralisis. Poliomyelitis terbagi dua, yaitu paralisis dan non-paralisis, atau yang tidak menyebabkan kelumpuhan. Dampak dari paralisis ini menyebabkan gangguan hospitalisasi, lalu selanjutnya menyebabkan ansietas pada penderitanya. Setelah itu terjadi perubahan kekuatan otot dan menyebabkan imobilisasi dengan diagnosa hambatan mobilitas fisik. Selanjutnya, dari imobilisasi ini bisa menyebabkan nyeri dan menjadi anoreksia atau pemenuhan nutrisinya menurun, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama itu polio non paralisis. Yang pertama demam, yang kedua radang tenggorokan, yang ketiga sakit kepala, yang keempat muntah, yang kelima lemas, yang keenam meningitis. Selanjutnya untuk polio paralisis, yang pertama itu ada nyeri otot, yang kedua otot terasa menegang, yang ketiga lengan dan tungkai terasa sangat lemas, yang keempat penurunan atau bahkan kehilangan refleks tubuh. Baik, dilanjutkan dengan kelas RKI. Untuk kelas RKI dipersilakan. Okay, so I will move with this topic. Kita akan membahas neuroblastoma. Pertama dari definisi, neuroblastoma is a pediatric cancer derived from neural crest cells, typically arising in the adrenal glands or abdominal sympathetic chain. And this neuroblastoma most common cancer in children under 1 year old and is much less common in those older than 5. Ini kenapa
disebut pediatric cancer karena kasusnya banyak di anak-anak, terjadi di anak-anak. Nah, most commonnya ini terjadi di rentang usia di bawah dari 1 tahun, di bawah 1 tahun, dan less common, maksudnya itu minim terjadi di atas 5 tahun. Nah, untuk etiologinya tersendiri, there are 2 factors, internal and external factor. Nah, internal ini bisa dari gen, gen factor. Terus dari gen ini juga bisa difaktori karena external factor-nya. Bisa di zoom itu external factor-nya. Ada dari paparan lingkungan, bisa dari polusi udara, asap rokok, juga bisa dari food that contain chemical substance yang banyak mengandung zat kimia, terus juga unhealthy lifestyle, terus juga adanya radiasi, terus bisa juga karena mutagen. Oke, we will move with the symptoms of neuroblastoma. Bisa dibesarkan lagi. Nah, ini ada gambarnya ya. Sign and symptom ini tergantung dari letak penyebaran si neuroblastoma ini. Nah, bisa di restoperitoneal, mediastinal, neck, pelvis, dan intervertebral cleft. Nah, ini yang di abdomen itu akan terjadi edema atau pembekakan di abdomen, dinding abdomen. Terus di leher juga bisa. Terus juga ada kekakuan di tulang punggung belakang. Terus juga bisa ada, kalau di pelvis, dia bisa mengakibatkan sulitnya defekasi dan urinary retention atau retention urinary. Kita langsung move aja ke pathway-nya. Oke, pathway-nya dari 2 factors tadi, etiologi, dia akan menyerang ke medula adrenal, attacks the adrenal medulla and the sympathetic nervous system, kemudian akan mengalami proliferatus, suppress surrounding tissue and invade normal cell, akan berkembang di sekitaran jaringan-jaringan yang sel-sel yang normal di dalam tubuh. Nah, akibatnya dia akan membuat jaringan baru, yaitu jaringan tumor ini, yaitu neuroblastoma. Nah, neuroblastoma ini dia akan bermetastase atau bahkan akan menyebar sesuai dengan lokasinya. Misalnya dia kalau misalnya menyebarnya di sistem respirasi, bisa di scroll ke bawah. Dia akan menyebar ke paru-paru. Di situ dia akan meningkatkan hormon epinefrin atau hormon adrenalin, terus juga akan meningkatkan respiratory rate, pernapasan. Terus dari akibat itu dia akan mengalami sirkulasi udara, dia akan mengalami ketidaksempurnaan sirkulasi udara terutama di oksigen. Nah, akibatnya oksigennya menurun dan penderita akan menyebabkan sesak. Bisa di scroll ini, habis udara menurun, blown, dan akhirnya terjadi masalah keperawatan ketidakefektifan pola nafas. Nah, bila terjadi di darah, di scroll lagi, di darah, di blood, akan bermetastase ke pembuluh darah, terus kemudian dia akan meningkatkan heart rate atau kecepatan nadi akan meningkat. Terus kalau nadinya meningkat, dia akan menyebabkan tekanan darah juga meningkat. Nah, karena tekanan darahnya meningkat, dia bisa berisiko untuk pecah pembuluh darah. Dan ketika dia pecah, dia akan mengalami anemia. Terus ketika dia anemia, si penderita akan mengalami gangguan pada sistem saraf. Dan stimulasi reception-nya is impaired, ada terganggu. Nah, terjadilah masalah keperawatan growth and development disorders. Bila terjadi di brain,
atau di otak. Dia bisa bermetastase di sistem saraf, maaf saya lanjutkan. Dia akan menekan saraf, kemudian akan mengalami nyeri. Terus jika terjadi muncul di di bladder atau di kantong kemih, dia akan bermetastase ke adrenal glands. Terus penekanan pada kandung kemih terus terhimpit, habis itu dia tertekan terus kehimpit dan akan mengakibatkan urine retention. Masalah keperawatan urine retention. Jika munculnya di bowel atau di sekitaran abdomen, di usus, dia akan bermetastase di stomach, di perut, terus akan menyebar ke bagian perut, terus mengalami distensi abdomen, kemudian diafragmanya tertekan, dan penderita akan mengalami nauseous atau mual. Dan terjadilah masalah perawatan defisit nutrisi. Yang terakhir, ketika dia muncul di tulang, dia akan menyebar ke chorda spinalis dan terjadilah pendarahan patisie. Terus penderita ini akan mengalami kelemahan lengan dan tungkai. Jadi ada masalah activity intolerance. Nah, kita move ke penata laksanaan medis sebelah kiri. Nah, untuk medical management ini tergantung tingkatan keparahan dari neuroblastoma ini. Bisa disebut tuh stadium neuroblastoma ini semakin parah apa enggak. Kalau semakin parah itu dia semakin sulit diangkat semua. Nah, untuk stage 1 and 2 ini, tumor of this stage can be treated only by surgery without any acute or long-term sequel. Jadi cuma bisa dia bisa dioperasi aja without any acute or long-term sequel. Nah, tapi untuk stage 3 ini dia sudah harus di kemoterapi. Selain dioperasi, dia juga harus di kemoterapi. Untuk bayi yang kalau bayi yang terkena terus dia stadium 4, dia harus melakukan konvensional kemoterapi. Nah, ini bisa dilihat gambarnya penyebaran sel tumor ini dari stage 1 sampai stage 4. Semakin tinggi tingkatan stadiumnya ini, semakin menyebar banyak ya sel tumornya ke seluruh tubuh, hampir seluruh tubuh. Oke. So ini karena terlalu banyak diagnosa perawatannya dan intervensi, teman-teman bisa baca sendiri di PDF yang sudah kami berikan ya. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung dilanjut aja ya untuk kelas A dan B menyampaikan materinya.
Izin masuk, Mod. Ya, Kansa, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Kansa dari kelas RKI izin bertanya kepada kelompok RKI. Tadi mungkin sepertinya kelompok dari RKI terlewat mengenai penjelasan tentang pemeriksaan penunjang. Apakah kelompok bisa menjelaskan bagaimana pemeriksaan penunjangnya dari neuroblastoma ini seperti itu? Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada kelompok? Kalau tidak ada, kelompok boleh ya untuk Indriana boleh on mic. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Ai Indriani dari kelas 2A. Izin bertanya kepada kelompok dari kelas A tadi yang menjelaskan tentang skoliosis. Pertanyaannya itu, apakah skoliosis ini termasuk pada disabilitas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Fazwa Firdayanti, dipersilakan untuk on mic. Ya, izin masuk moderator. Saya Faza dari kelas 2A, izin bertanya pada kelompok A. Terkait penyakit skoliosis, apabila pengidap tidak mengetahui bahwa mempunyai penyakit skoliosis ini, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya dibatasi dulu ya untuk kelompok. Dipersilakan untuk menjawab, dan pertanyaan dari Hilda juga yang ada di kolom chat. Izin masuk moderator. Ya, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Fazwa Firdayanti terkait penyakit skoliosis jika pengidap tidak mengetahui bahwa mempunyai skoliosis dan tidak ditangani, apa yang akan terjadi. Jadi jika skoliosis yang dibiarkan tanpa penanganan itu bisa menambah derajat kemiringan tulang belakangnya, nah kondisi tersebut akan mengganggu kemampuan paru untuk mengembang sempurna karena adanya penyempitan pada ruang paru akibat tulang belakang yang melengkung, sehingga dapat menyebabkan keluhan sesak napas. Selain itu juga dapat terjadi masalah jantung, dan jika terus dibiarkan mungkin saja kelumpuhan dapat terjadi. Apakah sudah cukup terjawab, Fazwa? Sudah, terima kasih. Ya, Sifka, silakan on mic. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kansa ya. Tadi tentang pemeriksaan penunjang. Jadi tes apa aja yang harus diperiksa gitu oleh ketika dia memiliki penyakit neuroblastoma. Dia bisa memeriksa darah lengkap untuk mengetahui kadar dari eritrosit, leukosit, trombosit, dan hemoglobin. Terus juga bisa dites urin untuk melihat zat tertentu pada kandungan si urin. Terus juga uji neurologis. Ini fungsinya untuk memeriksa fungsi dari otak, saraf tulang belakang, dan fungsi dari saraf tersebut. Terus juga ada pengkajian
neurohistokimia. Itu prosedur pewarnaan atau penambahan enzim ke darah atau sumsum tulang belakang, sampel sumsum tulang belakang untuk menguji antigen tertentu. Begitu, Kansa. Apa sudah terjawab? Ya baik, sudah cukup terjawab sih Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk kelompok silakan menjawab pertanyaan dari Ai dan Hilda. Baik, izin masuk, moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan Ai. Pertanyaan itu mengenai penyakit skoliosis. Apakah skoliosis termasuk disabilitas? Itu jawabannya skoliosis sendiri ini kan merupakan kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal. Memang dapat saja dapat disebut sebagai disabilitas jika kondisinya telah parah dan akhirnya menderita skoliosis. Terus tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Apakah terjawab? Hai. Iya, sudah cukup terjawab. Terima kasih, Risma. Baik, untuk kelompok, silakan menjawab pertanyaan dari Hilda yang ada di kolom chat. Izin masuk, moderator. Ya, dipersilakan. Ya, izin di sini saya Stephanie Carolina dari kelas 2A, dari kelompok 2A. Izin menjawab pertanyaan dari Hilda Silvi. Jadi untuk pertanyaannya ini, apakah penggunaan brace ini dapat bisa meluruskan spinal cord, dan juga apakah bagaimana mekanisme dari alat brace ini. Jadi sebenarnya untuk penggunaan alat brace ini tidak dapat menyembuhkan skoliosis, tapi dapat mengefektifkan untuk pencegahan perkembangan kelengkungan dari skoliosis ini agar tidak bertambah derajat pembengkokannya. Lalu untuk mekanisme dari manage skoliosis ini terapi menggunakan brace ini dapat mengkoreksi atau mengurangi kelengkungan, bukan hanya sekedar menahan perkembangan skoliosis, dapat juga menjaga pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan kembang badan selama masa pubertas. Jadi mekanisme brace ini digunakan sesuai bentuk tubuh kepada orang yang mengalami skoliosis dan menekan pada bagian tubuh pada titik tertentu yang mengalami kelengkungan dengan pemakaian biasanya itu 22 jam setiap harinya. Apakah sudah cukup jelas, Hilda, untuk jawaban dari kelompok? Baik, karena jawabannya sudah terjawab semua, dilanjutkan untuk pemaparan materi dari kelas A dan B. Dimohon untuk kelompok menyampaikan materinya dipersingkat karena waktunya udah semakin malam ya. Terima kasih. Ya, moderator, mana masih ada?
Masih Ibu 2 lagi. 2 pertanyaan lagi ya. 2 Dua materi. materi lagi. Oke, yuk segera ya. Udah cukup malam ini. Baik, selanjutnya penyakit hidrosefalus. Definisinya di sini penumpukan cairan cerebrospinal atau CSS pada sistem saraf pusat yang merupakan akibat gangguan atau ketidakseimbangan pembentukan aliran dan penyerapan. Etiologinya faktor menurut Subagio tahun 2019 usia kehamilan itu paling dominan dan berpengaruh secara signifikan pada kejadian malfungsi spiral ventriculoperitoneal dan faktor perinatal maupun perinatal yaitu 1. Kebiasaan merokok selama kehamilan, 2. Hipertensi kronis maternal, 3. Preeklamsia, 4. itu ekslampsia, dan 5 itu konsumsi alkohol selama kehamilan dan diabetes mellitus gestasional. Dan untuk manifestasi klinisnya itu 1. adanya pelebaran lingkar kepala, 2. penonjolan fontanella, 3 itu kejang, 4 itu muntah proyektil, 5 itu keterlambatan tumbuh kembang anak. Dan penata klinisnya itu adanya penata laksanaan klinisnya itu adanya operasi pemasangan sun dan kedua operasi FIT. Pada pada operasi pemasangan sun ini merupakan alat khusus berbentuk selang guna mengalirkan cairan otak ke bagian tubuh lain dan diserap oleh pembuluh darah. Terus pada operasi FIT itu cairan cerebrospinal dibuang dengan cara mencipratkan lubang penyerapan baru di permukaan otak. Ya, selanjutnya di sini ada jenis dari hidrosefalus. Yang pertama ada hidrosefalus communicans, yang dimana penumpukan cairan disebabkan oleh gangguan penyerapan cairan cerebrospinal. Lalu yang kedua ini ada jenis dari hidrosefalus non-communicans atau obstruktif, yang dimana akumulasi cairan cerebrospinal ini patologisnya terjadi karena aliran anatomi yang normal terhambat pada satu titik dalam sistem ventrikel. Di kebawahin. Selanjutnya ada jenis yang lain. Yang pertama ini ada selanjutnya ada hidrosefalus yang didapat atau bisa disebut dengan acute hidrosefalus. Terjadi karena gangguan di dalam otak menyebabkan sirkulasi cairan otak tersumbat. Penyebab dari hidrosefalus yang didapat ini yaitu ada stroke pendarahan, tumor otak, cedera otak yang parah, radang otak, atau gejala selaput otak. Dengan gejala mengalami gangguan penglihatan, sakit kepala hebat, dan terlihat mengantuk. Bisa dibawahin.
Ya, bisa diturunkan ke bawah. Ya, selanjutnya ada jenis yang keempat, yaitu ada hidrosefalus congenital, yaitu kelainan bawaan yang terjadi akibat gangguan di dalam kandungan ibu saat hamil. Nah, penyebab dari hidrosefalus congenital ini yaitu ada adanya cytomegalovirus, rubella, mumps, sifilis, atau toksoplasma dengan gejala yaitu kulit kepala bayi tipis dan pembuluh darahnya dapat terlihat dengan jelas, napas tidak teratur, bayi kurang responsif. Bisa diatasin. Ya, diatasin lagi. Ya, selanjutnya di sini ada patofisiologi. Dari patofisiologinya ini, pertama desakan pada otak dan selaput meningen yang dapat menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah otak yang berakibat terganggunya aliran darah ke otak. Dari gangguan aliran darah ke otak ini dapat menyebabkan hipoksia cerebral, yang dimana dapat menurunkan fungsi neurologis. Bisa dibawain sedikit. Dari adanya penurunan fungsi neurologis ini dapat mengganggunya tumbuh kembang anak terganggu. Lalu terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Lalu pada gangguan aliran darah ke otak ini juga dapat menyebabkan dapat berakibat kepala ini dapat membesar, yang dimana kulit yang dimana dengan ada timbulnya kulit merenggang hingga tipis dan juga pasien tidak dapat bergerak atau menggerakkan kepala. Bisa dibawain. Yang dapat yang mengakibatkan gangguannya mobilitas fisik. Tolong dikebawahin lagi di halaman berikutnya. Di sini ada intervensi dari dua diagnosa yang di atas, yaitu ada pencegahan infeksi dan juga mobilitas fisik. Mohon maaf, ada 3 ya. Mohon maaf, bisa dikatasin. Ya, mohon maaf, ada 1 tertinggal. Jadi dari setelah adanya hidrosefalus ini terjadi pada anak, ini bisa dilakukan pemasangan sun yang seperti sudah dijelaskan tadi. Dengan pemasangan sun ini harus melalui tindakan pembedahan. Bisa dibawahin. Terus ke bawah. Lalu untuk intervensi ketiganya ini ada perawatan perkembangan. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa melihat ya contoh dari endoskopi third ventriculostomy. Lalu yang di atas ini ada dengan alat yang berwarna biru ini pemasangan sun. Bisa dibawain lagi sedikit. Ya, di gambar. Ya, jadi teman-teman di sini contoh gambar dari anak yang mengalami hidrosefalus. Sekian dari materi hidrosefalus. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kelas B. Untuk kelas B dimohon untuk membacanya tuh inti-intinya saja ya, dipersingkat karena waktunya sudah malam. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan parte dari CBAP. Pengertian dari CBAP ini bisa disebut dengan kaki pengkor atau congenital talipes equinovarus. Definisi dari penyakit ini adalah salah satu kelainan bawaan pada kaki yang sering dijumpai pada bayi.
Masalah umum yang terkait dengan kontraktur tendon medial kaki, tendon Achilles, kontraktur pergelangan kaki, hindfoot, dan midfoot. Kaki biasanya kecil, berada pada posisi equinus, varus, scapus, dan aduksi. Bisa tolong ke bawah. Lalu selanjutnya etiologi. Etiologi ini terdapat beberapa faktor yang telah disepakati sebagai penyebab terjadinya CPAV, yaitu ada faktor mekanik intrauterin, lalu faktor defek neuromuskular, lalu defek plasma premier, perkembangan fetus yang terhambat, dan pola pewarisan. Selanjutnya ada penata laksanaan, pengobatan atau terapi atau perawatan. Tujuan perawatan CPIV ini adalah untuk mendapatkan kaki plantigrade yang fungsional, bebas nyeri dengan mobilitas memadai. Penata laksanaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ini non-operatif, hampir selalu merupakan metode perawatan awal untuk CPAV, diikuti dengan tenotomi Achilles, yaitu operasi relase dan lengkap dilakukan pada kaki yang tidak dapat dikoreksi dengan cara non-operatif atau jika kekambuhan cepat. Bisa ke bawah lagi. Iya, bisa tolong ke bawah. Ya, selanjutnya perawatan operatif, yaitu pembedahan yang jarang diperlukan untuk koreksi awal kelainan penyakit ini. Tingkat intervensi bedah turun hingga di bawah 5% dari 80% yang dibutuhkan di era pra-Ponseti. Tujuan dari operasi ini adalah yang pertama, pelepasan lengkap sendi, lalu pemanjangan tendon sehingga kaki dapat diposisikan secara normal tanpa ketegangan berlebihan, dan pengetahuan terperinci tentang anatomi patologis. Lalu yang terakhir, ada perawat konservatif. Perawatan harus dimulai lebih awal, sebaiknya dalam 2 minggu pertama setelah lahir, terdiri dari manipulasi yang diulang setiap minggu dengan kaki diimobilisasi penggunaan gips. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini ada patofisiologi dari CPIV. Patofisiologi ini dibagi menjadi teori mekanik dan teori defek neuromuskular. Teori mekanik ini menyatakan adanya kompresi dalam uterus yang mengganggu perkembangan kaki, namun tidak disebutkan penyebab kompresi tersebut. Lalu teori defek neuromuskular berawal dari asumsi yang didasarkan pada studi morfometrik yang menemukan predominan serat otot tipe 1 dibandingkan serat otot tipe 2 pada bagian posterior kaki yang mengalami kompartemen. Bisa ke bawah lagi. Nah, selanjutnya ada tanda gejala. Tolong ke bawah sedikit lagi. Nah ya, tanda gejala ini bisa dilihat perbandingan gambar kaki normal dan kaki clubfoot pada bayi. Jadi kaki normal ini terlihat normal biasa aja, dan yang sebelahnya ini abnormal, terlihat bengkok ke dalam dan ukurannya lebih kecil. Ya, ke atas lagi. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi pada CPIV ini bisa dibagi menjadi komplikasi karena penyakit dan komplikasi akibat tata laksana. Komplikasi akibat kondisi clubfoot itu sendiri adalah penurunan mobilitas, disabilitas, dan penurunan kualitas hidup. Lalu adapun akibat tata laksana. Akibat tata laksana dari clubfoot ini antara lain yaitu kerusakan kulit, cedera saraf, dan gerak sendi terbatas. Lalu selanjutnya diagnosa dari CPIV. CPIV ini ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.
Pada anamnesis perlu diketahui riwayat perinatal dan riwayat dalam keluarga. Lalu pada pemeriksaan fisik ditemukan kaki belakang membentuk equinovarus dengan adanya aduksi kaki depan dan adanya calvus. Lalu dalam pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan ialah ultrasonografi, X-ray atau bisa juga dengan MRI. Pemeriksaan MRI ini dapat bermanfaat dalam memperlihatkan kelainan polips equinovarus pada fetus, terlebih khusus bila dicurigai memiliki kelainan kompleks. Dengan pemeriksaan ini dapat dideteksi anomali tambahan seperti pada pasien sistem neurogolik. Mungkin cukup dari CTIP, saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kelompok sudah memaparkan materi. Untuk sesi terakhir itu dibuka 2 pertanyaan saja. Untuk yang ingin bertanya boleh raise hand. Ya, untuk Jihan Sartika dipersilakan on-mic. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Jihan Sartika izin bertanya kepada kelas A. Tadi kan, apakah anak yang menderita hidrosefalus ini jalan keluarnya itu harus melalui operasi atau ada cara yang lain ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, untuk kelompok boleh dipersilakan menjawab pertanyaan dari Jihan. Izin masuk moderator. Iya, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Jihan Sartika. Pertanyaannya, apakah anak yang menderita hidrosefalus ini jalan keluarnya harus melalui operasi atau ada yang lain? Jadi jika sudah dipastikan anak tersebut mengalami hidrosefalus, maka harus dilakukan operasi untuk memasangkan selang sehingga cairan otak yang tersumbat dapat dialirkan. Kalau tidak, dikhawatirkan perkembangan motorik dan kecerdasannya akan terhambat karena jaringan otak tidak dapat berkembang dengan baik. Nah, obat itu hanya menolong sementara sambil menunggu tindakan operasi. Maka semakin cepat dilakukan operasi, maka juga semakin baik untuk perkembangan anak tersebut. Apakah sudah cukup terjawab, Jihan? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada yang mau bertanya dan sudah selesai pemaparan materi, maka sesi presentasi kali ini ditutup. Saya kembalikan ke Ibu Deswani. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 4 dari kelas 2A, 2B, dan RKI. Materi yang disampaikan sangat bagus sekali dan lengkap. Namun, ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan. Kasus yang sedang kalian bahas ini adalah kasus kronis. Itu karena penyakit kongenital. Nah, biasanya ada sebagian yang bukan penyakit kongenital seperti keganasan. Namun, pada hampir dari semua materi yang Anda sampaikan tadi adalah merupakan penyakit kronis. Tapi dalam pembahasan kalian seolah hanya fokus pada kondisi emergensi. Saat pasien dirawat, pada saat pasien tidak bisa sudah kritis gitu. Padahal penyakit ini adalah long life. Jadi sepanjang hidupnya. Kemudian di dalam
intervensi kalian tidak terlihat bahwa ini harus melibatkan keluarga, mempersiapkan keluarga dengan anak dengan penyakit bawaan begini. Selain penyakit bawaan juga keganasan. Itu masalahnya bukan hanya cukup fokus pada anak, tapi bagaimana kita mengedukasi keluarga, mempersiapkan keluarga dengan anak dengan penyakit yang ibaratnya adalah seumur hidup dia. Seperti walaupun itu hidrosefalus itu bisa mempunyai dampak terhadap pertumbuhan berikutnya. Dan ini belum disentuh sama sekali. Kalian terfokus hanya diagnosa yang sifatnya kritis, terus kemudian klinis gitu. Padahal kita pendekatannya lebih ke arah preventif dan rehabilitatif. Dan itu dalam pembahasan belum terlihat. Nah, ini sangat kalau kita membahas anak dengan penyakit kongenital, sangat terkait dengan maternitas, yaitu bagaimana sejak anak dalam kandungan, persiapan ibu ini sebelum menikah agar dia siap menjadi seorang ibu yang sehat, terus selama hamil dia mempersiapkan kondisi fisik dan lingkungan yang sehat bagi janinnya, kemudian setelah lahir apa yang dilakukan, ini kenapa ada rangkaian bahwa perinatal itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari konsepsi. Nah, kemudian pemahaman kalian terhadap perinatal juga masih belum ini. Inilah pentingnya belajar satu, tapi melibatkan berbagai ilmu. Nah, tadi pada kelompok yang pertama tadi itu, pemahaman kalian tentang perinatal sangat ini. Kok perinatal ada meningitis purulenta? Ini yang menderita meningitis purulenta, bayinya kah atau ibunya yang menderita meningitis purulenta? Karena Anda bicara tentang perinatal. Nah, itu juga nggak jelas. Nah, terus kita membahas kasus dengan ini sangat bagus sekali. Itu membantu Anda dalam pola pikir. Ya, pertama Anda diagnosakan dulu, ini penyakit apa sih, gitu ya. Contohnya, salah satunya tadi adalah hidrosefalus lah umpama contoh ya, hidrosefalus. Nah, ini kita kan bicara anak ya, 0 sampai dengan 18 tahun. Anda definisikan dulu, penyakit ini adalah penyakit yang menyerang apa. Terus statistik atau insiden atau kejadiannya berapa persen dari semua anak. Gitu loh. Apakah ini termasuk penyakit langka? Apakah ini termasuk penyakit yang sering terjadi pada anak? Nah, kemudian apa faktor yang mempengaruhinya? Apakah berpengaruh dia waktu perinatal atau terjadinya setelah perinatal? Nah, kalau setelah itu Anda turun lagi ke bawah. Kalau di perinatal, apa preventif yang harus dilakukan? Nah, kalau umpamanya sudah terjadi, apa masalah yang ditemukan dengan anak dengan hidrosefalus? Masalah akutnya, masalah kronisnya. Karena tadi waktu bicara Anda juga bicara soal pekerjaan, yaitu tentang presentasi pertama tentang apa? Cerebral palsy. Ini cerebral palsy kan terjadi pada anak 0 sampai 18 tahun. Kenapa ngomong pekerjaan ya? Mungkin yang Anda maksud apakah masa depan anak ini bagaimana dia bekerja atau apa. Jadi tolong Dedi, Anda harus memisahkan, saya konteksnya saat ini adalah konteks anak. Kebutuhan anak, tumbuh kembang anak. Jadi jangan lagi seperti skoliosis tadi. Kok Anda seperti membahas orang dewasa ya? Bukan membahas bagaimana kalau skoliosis itu terjadi pada anak. Apa yang menyebabkan terjadi skoliosis pada anak? Apakah pola asuh? Ya kan? Itu nggak ada. Karena skoliosis itu bisa terjadi karena faktor turunan ditambah lagi dengan pola asuh. Bagaimana anak si ibu cara dia menggendong, ini itu akan menyebabkan terjadi skoliosis pada anak gitu. Nah, preventifnya apa yang dilakukan? Ini nggak ada bicara preventif sama sekali dari 9 materi yang disampaikan, preventifnya belum muncul. Padahal kalau Anda lihat dari
kompetensi yang diharapkan pada nurse, itu banyak sekali edukasi yang diharapkan. Dan kita lebih proporsinya itu di preventif. Preventif, promotif, dan rehabilitatif. Kuratifnya itu sedikit. Tadi yang ada lebih banyak ke arah kuratifnya. Kalau dia dirawat, kalau mengalami masalah jantung, masalah ini, lebih banyak ke arah kuratif. Seperti Anda bisa pemasangan SAN pada anak dengan hidrosefalus. Itu adalah masalah kuratif. Nah, sekarang kalau anak terpasang SAN, berapa lama SAN itu terpasang? Terus kemudian apa peran keluarga? Benar pertanyaan temannya tadi, SAN itu apa, sejauh mana? Terus kemudian gimana peran kita dalam pasien yang anak yang terpasang SAN? Berapa lama sih dia terpasang itu belum dibahas secara rinci tadi. Mungkin di makalah Anda bahas, tapi sebenarnya kalau Anda baca makalah pasti bosan. 20 halaman, 30 halaman. Tapi kalau Anda summary isi makalah itu dalam map tadi, itu akan bagus sekali. Gitu. Jadi tolong buat kedua biar nggak semua mengerjakan. Jadi kelompok 4 kelas 2A, 2B, 2C ini share materi. Jadi kelompok 2A mengerjakan topik yang dia presentasi, perbaiki. Perbaiki sesuai masukan saya. Di situ ada preventifnya kalau memang terkait dengan proses pertumbuhan janin, Anda jelaskan di situ preventif yang dilakukan apa supaya penyakit ini tidak terjadi. Gitu ya. Terus kemudian neuroblastoma tadi juga ada. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau penyakit ini penyakit kronis, apa peranan keluarga? Kalau ini dalam kondisi kritis, apa yang harus dilakukan? Jadi diagnosanya itu jangan hanya terfokus satu aja. Anda rincinya boleh di makalah, tapi secara keseluruhan isi makalah ini bisa Anda masukkan dalam bentuk skema tadi. Itu menunjukkan alur pikir kalian. Jadi dengan itu kalian jadi belajar. Waktu saya belajar anak, saya bisa mengintegrasikan ilmu KMB saya, ilmu anatomi fisiologi saya, ilmu matematika saya, terus kemudian ilmu farmakologi saya. Nah, tadi juga ada medikamentosa, memperbaiki perilaku. Waduh, nih ngomong apa kalian ini? Kok nggak baca dulu medikamentosa itu obat apa? Kenapa larinya ke perilaku? Gitu ya. Jadi tolong deh. Ini udah semester 4 loh sekarang nih. Kemampuan analisis Anda itu udah benar-benar dituntut sekarang. Ya, jadi tidak bisa hanya sekedar presentasi coplok sana paste sini, tapi Anda tidak pahami, harus dipahami bagaimana kalian mengintegrasikan ilmu-ilmu yang ada dalam satu pada saat Anda membahas kasus. Begitu ya. Ini belajar nih. Nanti untuk selanjutnya pendekatannya akan seperti ini. Kita membuat kalian tidak cukup hanya buat makalah gitu, tapi kalian tidak paham sebenarnya dalam membuat makalah ini konsep apa aja yang kalian terapkan. Ya, Ibu rasa cukup, tapi udah bagus apa yang kalian sampaikan, itu menjadi pembelajaran Ibu juga ya. Kenapa kita nggak menggunakan pendekatan ini dalam membahas kasus-kasus di maternitas? Nah, nanti untuk selanjutnya mungkin kita ke arah sini juga. Jadi untuk mengasah kemampuan analisis mahasiswa. Nah, ini akan sangat membantu kalian dalam menghadapi pasien nanti. Jadi begitu ketemu pasien neuroblastoma atau pasien osteosarkoma, kalian udah terbiasa berpikir osteosarkoma ini adalah penyakit ini. Ini disebabkan oleh etiologinya ini, faktor risiko ini, pasien ini akan mengalami ini. Jadi dalam otaknya pola pikirnya itu udah tertanam, sehingga waktu mendekati pendekatan pada pasien, kalian sudah punya konsep apa yang harus kalian fokuskan. Gitu ya. Oke, sampai di sini tolong diperbaiki makalahnya yang kalian buat. Jadi nggak usah memperbaiki semua, nanti akan Ibu lihat. Jadi akan di-share nanti makalah bukan makalah, map kalian itu diperbaiki sesuai masukan saya. Nanti akan Ibu satukan. Jadi kita akan punya 9 skema tentang penyakit yang kalian bahas yang sudah diperbaiki sesuai masukan Ibu hari ini.
Ada yang mau ditanyakan terkait dengan diskusi kita hari ini? Tolong dibaca lagi ya, kalau kalian nggak paham langsung lihat aja deh, browser langsung. Jadi jangan menampilkan sesuatu yang kalian sendiri tidak paham gitu. Ya. Oke, nah sekarang kita ambil ini dulu, ambil screenshot untuk kelas 2A, raise hand, sehingga bisa muncul kelas 2A semua ya. Ya, silakan kelas 2A dulu. Berapa orang yang hadir si Pen kelas 2A? Si Pen kelas 2A, berapa orang yang hadir? Kok nggak ada yang jawab ya? Izin menjawab, Ibu, ada 41. 41. Oke, berapa orang yang tidak hadir? Ini baru masuk jadi 115, padahal dari tadi cuma 109. Jadi ada yang baru datang ini. Oke, kelas 2B. Izin Ibu untuk kelas 2A belum di screenshot Ibu. Oh, belum. Maaf Ibu, sebentar. Untuk kelas 2A bisa raise hand kembali. Izin Ibu, Untuk kelas 2A sudah Ibu. Oke. untuk resume itu deadline-nya kapan ya Ibu? Hah? Untuk resume deadline-nya kapan ya Ibu? Sekarang. Kan langsung nulis-nulis kan tadi? Iya Ibu. Langsung kirim linknya ke Ibu. Kelas B raise hand ya. DSS. Sudah, terima kasih. Selanjutnya untuk kelas RKI. Kelas RKI bisa raise hand dulu ya. Nanti bisa raise